Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, untuk hari ini kita ketemu lagi di pelajaran Tikom ya teman-teman. Silahkan teman-teman menyiapkan buku Tikomnya, kemudian membuka bukunya halaman 16. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang pekan kemarin ya teman-teman. Ya, pembahasan materinya yang pertama tentang bahasa pemrograman atau programming language. Selanjutnya, program bantu atau utility dan perangkat lunak aplikasi. Ya, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, langsung kita ke pembahasan yang pertama, yaitu bahasa pemrograman atau programming language. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Ada 3 level bahasa pemrograman, yaitu yang pertama ada bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin atau assembler, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 1 dan 0. Nah, yang kedua ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya Basic, COBOL, Pascal, dan Fortran. Nah, yang ketiga ada bahasa generasi keempat dalam kurung PGL. Bahasa pemrograman 4GL atau Fourth Generation Language merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya Visual Basic, Delphi, dan Visual C++. Ya, seperti minggu kemarin kan kita sudah bahas tuh. Jadi komputer juga mempunyai bahasa sendiri, sama seperti kita sebagai manusia ada bahasa Indonesia gitu. Nah, di komputer juga ada bahasanya, cuma dia beda dengan kita. Nah, kalau bahasa yang digunakan di dalam program yang di komputer itu, dia berfungsi untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam programnya. Jadi tergantung programnya itu dia menggunakan apa. Nah, untuk bahasanya dia mengikuti dari program yang dibuatnya, seperti itu. Nah, tingkatannya kan ada 3 tingkatan tuh. Ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat tinggi, dan ada bahasa generasi keempat. Ya, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang program bantu atau utility. Perangkat lunak bantu atau utility merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya, memformat disket, mengcopy data, mengkompres file, dan lainnya. Contoh software ini antara lain sebagai berikut. Ada Norton Utility, WinZip, Norton Ghost, dan antivirus. Nah, jadi ada beberapa program yang bisa digunakan untuk membantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Salah satunya misalnya filenya mau di-copy, atau misalnya mau memformat disket dan mengkompres file. Nah, itu ada programnya teman-teman. Misalnya teman-teman mempunyai folder yang harus dikirimkan. Nah, kalau misalnya kita ngirim foldernya langsung, itu kan kapasitas dari ukuran memorinya itu kan besar. Jadi mungkin agak lama gitu kalau misalnya mau dikirimkan. Nah, tapi bisa dikompres menggunakan WinZip. Nah, dari program WinZip-nya itu dia bisa digunakan untuk meringankan kapasitas dari memori si folder itu, sehingga ketika kita akan mengirimkan folder tersebut itu menjadi lebih cepat karena ukurannya itu sudah dikurangi gitu. Nah, ya, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perangkat lunak aplikasi. Jadi perangkat lunak aplikasi itu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah kata, program pengolah angka, program presentasi, desain grafis, dan lain sebagainya.
Nah, jadi ada aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu nih teman-teman. Ada program yang digunakan untuk mengolah kata, mengolah angka, untuk presentasi, untuk menggambar, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari program aplikasi pengolah kata yang biasa kita gunakan itu yaitu Microsoft Word ya teman-teman. Nah, ini tampilan dari Microsoft Word 2010 yang biasa kita pelajari di sekolah ya teman-teman. Nah, ini contoh tampilan dari aplikasi pengolah angka ya teman-teman. Ini adalah Microsoft Excel. Nah, kalau untuk Microsoft Excel itu kan digunakan untuk menghitung, untuk mengolah angka. Nah, insya Allah teman-teman akan belajar di kelas 6 nanti ya. Nah, kalau yang ini tampilan dari perangkat lunak presentasi. Biasanya kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, nanti teman-teman akan belajar di jenjang selanjutnya. Di SMP atau SMA itu sudah belajar Microsoft PowerPoint. Nah, ini digunakan untuk mempresentasikan sesuatu. Nih, kalau misalnya teman-teman nanti di sekolah SMA-nya atau di SMP-nya disuruh untuk menjelaskan suatu cara atau suatu kegiatan. Nah, teman-teman bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk mempresentasikannya. Jadi teman-teman nanti maju ke depan sambil mempresentasikan kegiatannya seperti itu. Nah, ini tampilan dari perangkat lunak pengolah basis data. Nah, biasanya dia digunakan untuk membuat database. Nah, kalau untuk aplikasinya yang bisa digunakan itu Microsoft Access. Nah, database itu nanti teman-teman akan belajar di SMK atau di kuliah ya teman-teman. Ya, lanjut. Nah, ini perangkat lunak aplikasi pengolah grafis yang berfungsi untuk mengolah objek sehingga memiliki tampilan yang lebih baik. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengedit foto nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa nih mengedit foto menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, ini kalau untuk Photoshop itu teman-teman belajarnya nanti ketika teman-teman sudah kuliah biasanya. Kalau enggak sudah dikenalkan ketika teman-teman sudah SMA atau SMK ya teman-teman. Lanjut, ini adalah tampilan perangkat lunak aplikasi multimedia seperti Winamp atau GOM Player yang biasa digunakan untuk memutar musik dan menonton video atau film. Nah, teman-teman bisa nih kalau misalnya mau menonton video atau film atau mau memutar musik itu menggunakan aplikasi nih, salah satunya Winamp atau GOM Player. Nah, kalau ini tampilan dari GOM Player. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman, pasti teman-teman sudah sering banget ngelihatnya. Nah, biasanya kita gunakan ya untuk browsing sesuatu. Nah, ini adalah perangkat lunak internet namanya atau browser. Nah, dia digunakan untuk membrowsing internet. Jadi ketika teman-teman mau mengerjakan tugas, carinya di Google katanya gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari bahan untuk belajar, bisa. Nah, ini namanya aplikasinya aplikasi perangkat lunak internet. Ya, untuk materi hari ini alhamdulillah sudah Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Nah, untuk tugasnya silahkan teman-teman kerjakan di buku latihannya. Yang aktivitas pertama itu diberi nama perangkat lunaknya itu namanya apa. Nah, terus fungsinya untuk apa di halaman 20 sampai 21 ya teman-teman. Ya, selamat mengerjakan ya teman-teman. Semoga Allah memberikan kelancaran untuk teman-teman dalam mengisinya. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.